Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Nurul Iman yang sama-sama mengharapkan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita istiqomah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, tiada lain adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini targetnya adalah ternyata takwa. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakanmu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelummu, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Definisi takwa diantaranya adalah yang kita kenal, imtisalu awamirillahi wa ijtinabu sirra wa alaniyah, melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, maka kita harus tahu apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan harus tahu apa yang dilarangnya, sehingga bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian tadi khatib menyampaikan juga di dalam surat Ali Imran ayat 102, ini seringkali disampaikan oleh khatib-khatib, dan memang dalam khutbah Jumat itu wasiat takwa harus senantiasa disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ternyata dalam surat Ali Imran 102, 3 hal tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah Islam, kedua adalah iman, yang ketiga adalah takwa. Mungkin tahapannya adalah, intinya adalah bahwa takwa itu tidak bisa terlepas dari iman dan Islam. Karena memang ketika kita melaksanakan Islam dan iman, maka targetnya tentu akan menjadi orang bertakwa. Lebih jelas lagi bisa nanti kita bahas mungkin di rumah masing-masing. Surat Al-Baqarah ayat 15 itu menggambarkan tentang kaitannya antara takwa dengan rukun iman dan rukun Islam. Dalam kesempatan yang terbatas ini, khatib menyampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 49. Kita ketahui bahwa ibadah itu ada yang vertikal, hablum minallah, dan ada yang horizontal, yaitu hablum minanas. Di antaranya yang digambarkan dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kita termasuk manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini.
Inna khalaqnakum, sungguhnya kami telah menciptakan kalian min zakarin, dari jenis laki-laki, wa unsa, dan dari jenis perempuan. Jadi kalau ada yang menyimpang bukan laki bukan perempuan, ini nggak tahu, itu mungkin penyakit harus diobati ya. Karena di sini Allah menciptakan hanya laki dan perempuan, tidak menciptakan yang lain, jenis yang lain. Mungkin itu adalah penyakit yang harus segera diobati kalau ada yang penyimpangan seperti itu. Wallahu alam. Wa ja'alnakum, dan kami telah menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi Allah menciptakan kita, mungkin kita lihat kalau Eropa begitu kondisi keadaannya, kalau Afrika seperti itu memang sudah oleh Allah ditentukan. Allah menciptakan manusia selain laki dan perempuan juga adalah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa. Dan tujuannya ternyata adalah li ta'arofu, untuk saling kenal mengenal. Nah, ini. Jadi bentuk ibadahnya adalah saling kenal mengenal. Ada yang mengatakan bahwa 1000 saudara atau 1000 teman masih kurang. Mungkin 1 juta juga masih kurang. Apalagi penduduk dunia sekarang berapa jumlahnya. Jadi di sini terpacu kita untuk melakukan ta'aruf, melakukan perkenalan. Dengan perkenalan kita nanti akan saling memahami. Dengan saling memahami tentunya kita akan saling tolong menolong, tentunya dalam perbuatan baik dan takwa ya. Kembali ke takwa lagi, perbuatan baiknya, tolong menolongnya. Ini ya. Jadi penting sekali Allah menciptakan kita laki-laki perempuan, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal, yang nantinya akan saling memahami dan seterusnya. Dan ternyata semangatnya tentunya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Dan ini kaitannya kembali dengan takwa di akhir ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah indal atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi keutamaan takwa ini luar biasa. Makanya ada dalam hadis dinyatakan, kalau kita berjalan dari rumah ke masjid, tentunya untuk beribadah, sholat diantaranya, maka kita akan mendapatkan 2 hal berlipat ganda. 1, dihapuskan dosa. 2, diangkat derajatnya menjadi orang yang bertakwa insya Allah. Dan dalam hadis yang lain dinyatakan ada 3 yang Allah cintai. 1, orang yang sholat berjamaah tepat pada waktunya. Semoga kita semuanya bisa menjaganya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kita jaga tepat waktu. Allah sangat cinta dengan orang yang sholat berjamaah tepat waktu di masjid tentunya, bukan sendirian. Yang kedua, ini yang pertama ini hablum minallah. Yang kedua, birrul walidain. Allah sangat suka dengan orang yang mencintai kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah sangat cinta sekali. Dan yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Allah sangat suka. Semoga kita termasuk di dalam. Di sini ada kembali ke surat Al-Hujurat 49. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling bertakwa. Tentunya ciri-cirinya bisa dilihat tadi. Bagaimana dia ke masjidnya. Jelas dalam penjelasan tadi, ketika orang ke masjid untuk sholat, misalnya tepat waktu berjamaah, berlipat-lipat dia akan mendapatkan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Jadi bagi orang yang dekat dengan masjid, mungkin nguriling heula ke mana jalan kakinya ya. Tidak langsung, supaya dapat langkah-langkah. Jadi semakin jauh semakin bagus sebenarnya langkah-langkah ke masjid. Semoga kita tidak malas ke masjid. Ini di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, karena tadi sesuai diangkat derajatnya dan dihapuskan dosa-dosanya. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun khabir, maha mengetahui lagi maha teliti. Dengan demikian, marilah kita sama-sama berusaha dengan memohon doa dan dan mungkin sekaligus saya sampaikan, dunia dalam bahasa kita ada 5 huruf, D-U-N-I-A, D-nya adalah doa, banyak-banyak berdoa, doa itu adalah intinya ibadah. U-nya usaha, tentunya yang halalan toibah, halal dan baik. Kemudian N-nya adalah niat, tentunya niatnya ikhlas mencari ridho Allah. Kemudian I-nya adalah istiqomah, bisa terus dilakukan.
dan sampai akhir hayat kita dalam kondisi terus melakukan kebaikan-kebaikan, dan yang A-nya adalah amanah. Semoga kita bisa menunaikannya. Barakallahu wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhirnya pada khutbah yang kedua, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita istiqomah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita semoga mendapatkan husnul khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi jihadina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jutinabah. Allahumma khtim lana fi husnil khatimah wa la takhtim alaina fi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalina wa hamdul amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum.